Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dalam channel Not Rocket Science. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan ataupun hasil daripada penelitian dan juga bab 5, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Jadi akan ada dua bab langsung akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, yaitu bab 4 tentang pembahasan ataupun hasil daripada penelitian kita. Nah, pembahasan atau hasil ini akan disesuaikan dengan metode tadi yang dimana sudah kita bahas sebelumnya, dimana ada dua metode, yaitu adalah metode penulisan yaitu non-research dan metode penelitian yaitu research. Dimana non-research ini adalah uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau informasi serta tinjauan pustaka. Sedangkan research itu adalah hasil berisi informasi, data, hasil pengujian data dari observasi ataupun penelitian yang dilakukan. Pembahasan berisi tentang uraian, interpretasi data, dan analisis. Dan juga berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi atau penelitian yang dilakukan. Jadi, pembahasan itu sangat bergantung pada rumusan masalah, tujuan, kemudian metode kita. Karena metode ini yang akan membantu kita untuk memperoleh data yang dimana kemudian data itu akan disintesis menjadi sebuah pembahasan ataupun hasil yang kemudian kita tuangkan dalam bab 4, yaitu adalah tentang pembahasan. Jadi disesuaikan dengan metode yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan metode research tentu beda dengan ketika kita menggunakan research hasilnya. Maka itu yang kemudian menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya pembahasan itu teman-teman semua harus bisa menjawab semua rumusan masalah yang kita buat. Jadi kemudian semua rumusan masalah yang kita buat di bab 1 itu harus bisa kita jelaskan secara baik di dalam pembahasan. Yang kedua, memaparkan dan menjelaskan ide ataupun solusi secara detail ya dan mendalam. Dan yang ketiga, harus bisa menjawab pertanyaan dengan pola 5W plus 1H. Ini adalah beberapa hal yang kemudian harus kita bisa jawab dalam bab pembahasan. Baik, selanjutnya adalah bab 5, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan dan saran itu adalah memuat hasil keseluruhan yang kita dapatkan, di mana ini sesuai dengan tujuan yang kita buat. Jadi antara rumusan masalah, tujuan, ya, kesimpulan itu harus relevan, harus linear, harus inline, harus satu gitu. Tidak boleh ada yang tumpang tindih teman-teman semua. Yang kedua, tidak ada konten baru yang muncul pada kesimpulan. Ini maksudnya adalah ketika kita membahas A, maka kita simpulkan A. Ketika kita membahas B, maka kita kemudian menyimpulkan B. Jangan kemudian memunculkan hal yang baru yang kemudian kita tidak pernah bahas di dalam bab pembahasan ataupun di rumusan masalah. Kemudian tidak ada kutipan, referensi, dan citat kaki jelas. Karena kesimpulan ini adalah bagaimana kemudian kita menyimpulkan dari apa yang kemudian kita dapat. Kemudian selanjutnya saran dibuat sebagai rekomendasi untuk media selanjutnya. Tentu ketika kita melakukan penelitian ataupun penyusunan karya ilmiah, khususnya tingkat mahasiswa yang sering kita lombakan teman-teman semua, pasti ada saja kendala ataupun masalah. Nah, saran ini kemudian kita gunakan agar orang lain ketika melakukan hal yang sama itu tidak mendapatkan kesulitan yang seperti apa yang kita lakukan, sehingga perbaikan dan demi perbaikan dapat dilakukan. Ya, baik, itu saja teman-teman semua. Pembahasan kita pada hari ini cukup singkat dan karena saya rasa teman-teman juga bisa membacanya di tempat lain dan saya hanya menyampaikan secara mudah dan simple agar teman-teman memahaminya dengan baik. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.